Halo semuanya, ini adalah panduan laporan berkala pemilik izin SWL dan IOIU PTLS pada aplikasi e-Osmosis. Dasar hukum melaksanakan laporan berkala mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lalu PP Nomor 25 Tahun 2021 dan yang terakhir Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan Pasal 95 No. 1E bahwa laporan berkala harus disampaikan pada bulan Januari setiap tahunnya kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Dalam melakukan laporan berkala, pertama pada web browser ketikkan eosmosis.jabarprof.go.id. Kemudian pada halaman awal eosmosis klik login untuk masuk ke dalam website. Lalu masukkan email akun yang sudah didaftarkan dan masukkan juga passwordnya. Pengguna akan masuk pada halaman ini, lalu pilih laporan berkala. Atau bisa juga dengan memilih masuk ke halaman utama. Setelah masuk pada halaman utama klik menu laporan berkala dan klik laporan berkala setelah itu klik pada tambah laporan. Ini adalah halaman untuk tambah laporan berkala. Di sini kita memasukkan data-data yang perlu diisi untuk melakukan laporan berkala. Pada pembangkit pilih pembangkit yang akan dilakukan pelaporan berkala. Nomor yang tertulis sebelum nama kota adalah ID pembangkit, di mana ID pembangkit ini diurut berdasarkan lama pembangkit didaftarkan. Lalu mengisi kapasitas dan produksi tenaga listrik. Terdapat 3 kotak yang perlu diisi. Yang pertama adalah daya mampu neto. Daya mampu neto adalah daya mampu pembangkit dalam satuan megawatt berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dituangkan dalam sertifikat layak operasi. Beban tertinggi merupakan beban tertinggi yang dapat dicapai pembangkit ketika pembangkit tersebut digunakan. Data ini bisa diperoleh pada logsheet penggunaan pembangkit. Dan apabila data yang tersedia masih bersatuan kilowatt, maka harus dikonversi ke megawatt. Neraca energi produksi bruto adalah jumlah produksi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik ketika beroperasi, menyuplai gedung. Neraca energi produksi bruto sama dengan beban listrik gedung yang di backup pembangkit dikalikan jam operasi pembangkit. Contoh kasus neraca energi produksi bruto. Beban rata-rata yang di backup pembangkit adalah 200 kW. Jumlah jam pembebanan rutin 1 jam. Jumlah jam ketika PLN padam 2 jam. Maka perhitungan produksi listrik adalah 200 kW dikali 1 jam ditambah 2 jam. Maka hasilnya adalah 600 kWh. Kemudian konsumsi bahan bakar. Pada bagian ini pemilik akun atau pembangkit diminta untuk memasukkan data penggunaan konsumsi bahan bakar. Bagian ini hanya diisi untuk pembangkit jenis PLTD, PLTG, PLTGU, dan PLTU. Bahan bakar yang digunakan disesuaikan dengan jenis pembangkit yang akan diisi laporan berkalanya. Untuk jenis pembangkit PLTD atau genset pilih jenis BBM. Jumlah konsumsi bahan bakar diisi dengan data kumulatif selama 1 tahun ke belakang dalam satuan liter. Jika semua sudah diisi dengan baik dan benar maka laporan berkala telah selesai dilaksanakan. Klik simpan untuk menyimpan data tersebut. Setelah semua tahapan diselesaikan, selanjutnya permohonan laporan berkala penggunaan pembangkit akan diproses oleh tim verifikasi dari Dinas ESDM, untuk selanjutnya disetujui dan diterbitkan dokumen bukti laporan berkala tersebut. Dokumen bukti laporan berkala yang sudah disetujui dapat didownload pada sistem dengan cara masuk ke menu laporan berkala kemudian semua laporan berkala, dan mengklik tombol laporan berwarna biru. Berikut adalah tahapan dalam melaksanakan laporan berkala. Jangan lupa untuk melakukan laporan berkala setiap tahunnya di bulan Januari. Sekian video panduan ini. Terima kasih.